Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Python FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Python FX. Kemudian seperti biasa teman-teman, hari ini mari kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan. Dan bila ada di antara kita, sahabat kita maupun keluarga kita, mungkin hari ini ada yang kondisinya sedang kurang sehat, mari kita doakan semoga Allah segera memberikan kesembuhan teman-teman. Kemudian juga bagi kita yang hari ini sedang berjuang dalam persoalan ekonomi dan menghadapi kesulitan dalam persoalan keuangan, mari kita doakan bersama-sama semoga Allah segera memberikan keajaiban, solusi, dan jalan keluar teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan berbicara tentang model dan mekanisme penambangan di dalam ekosistem P-Network teman-teman. Jadi kita tahu bahwa di dalam sebuah ekosistem cryptocurrency, model dan mekanisme token ini memainkan peran sentral di dalam menentukan kesuksesan suatu jaringan teman-teman. Jadi P-Network dengan model tokennya yang unik menawarkan pendekatan yang sangat efektif di dalam mengidentifikasi dan memberikan penghargaan terhadap kontribusi-kontribusi penting bagi kebutuhan berkembangnya jaringan dan ekosistem P-Network teman-teman. Jadi kenapa kita perlu berbicara persoalan ini teman-teman? Sama seperti beberapa video saya yang lalu, saya sering menyatakan bahwa untuk kita memiliki semangat di dalam sebuah perjuangan, maka kita harus tahu apa yang sedang kita perjuangkan teman-teman. Jangan sampai kita sedang berjuang atau melakukan sesuatu tetapi kita tidak memahami apa yang sedang kita perjuangkan dan apa yang sedang kita lakukan teman-teman. Karena kalau kita tidak memahami sesuatu hal pada saat kita memperjuangkan hal tersebut, maka otomatis gampang diterpa badai, artinya kita akan gampang patah arang di tengah perjalanan teman-teman. Sehingga penting seperti orang-orang dulu bilang, tak kenal maka tak sayang, penting bagi kita untuk memahami tentang apa itu P-Network teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini dalam sejarahnya teman-teman, perjalanan model token P ini dimulai dengan tingkat penambangan dasar sebesar 3,14 ini teman-teman. 3,1415926 koin P per jam per hour yang kemudian dibagi dua setiap kali jaringan pionir yang terlibat berkembang sebesar 10 kali lipat. Jadi dimulai dari angka 1000 pionir teman-teman. Jadi kalau misalkan Bitcoin halving itu terjadi 4 tahun sekali, namun kalau kita lihat di sini untuk halving ini untuk P-Network ini halvingnya hampir setiap bulan teman-teman, atau setiap pionir mengalami ledakan 10 kali dari jumlah yang ada. Jadi misalkan dari 1000 kemudian kalikan 10 menjadi 10.000 pionir, maka otomatis kecepatan penambangan berkurang teman-teman. Nanti dari 10.000 misalkan naik lagi dikali 10 misalkan 100.000, maka kecepatan penambangan juga akan berkurang. Jadi demikian prosesnya sehingga semakin banyak member dari P-Network, semakin banyak pionir, maka akan semakin sulit menambang itu teman-teman. Sehingga di sini kalau kita berbicara kelangkaan koin, secara otomatis sistem ini akan menciptakan kelangkaan luar biasa terhadap koin P dan akan berlaku hukum pasar di mana barang yang langka otomatis akan mahal harganya teman-teman. Jadi inilah salah satu keunggulan menurut saya pribadi dari P-Network, di mana P-Network ini terjadi halving setiap penambahan 10 kali lipat dari jumlah pionir yang ada dimulai dari hitungan 1000 pionir. Sementara untuk Bitcoin halving itu 4 tahun sekali teman-teman. Dan hari ini kita malah melihat ada kebijakan baru bahwa setiap bulan terjadi penurunan daya penambangan teman-teman. Artinya bisa dikatakan bahwa setiap bulan terjadi halving teman-teman. Kemudian yang selanjutnya kita melihat bahwa model penambangan asli ini aktif, efektif selama fase beta dan testnet, serta beberapa bulan awal periode mainnet
hingga tanggal 14 Maret 2022 teman-teman. Dan ini untuk mendukung pertumbuhan, distribusi, dan keamanan jaringan. Jadi sistem ini ternyata berlaku sampai 14 Maret 2022. Namun hari ini kita tahu bahwa kita ada di dalam tahapan mainnet tertutup. Dan hari ini hampir tiap bulan itu terjadi penurunan kecepatan dalam penambangan teman-teman. Jadi saya melihat secara pribadi, mungkin teman-teman kalau saya salah bisa dikoreksi melalui kolom komentar. Kalau di awal-awal ini memang dibutuhkan 10 kali lipat dari jumlah pionir yang ada baru terjadi halving. Namun hari ini kita lihat bahwa untuk core team setiap bulan ini bisa dikatakan melakukan halving, artinya penurunan kecepatan dalam penambangan teman-teman. Kemudian desain model pasokan token dan mekanisme penambangan baru berbasis tingkat penambangan untuk penerbitan ini dirilis dalam white paper Desember tahun 2021 teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini core team ini selalu melakukan pembaharuan dalam sistem untuk menjamin agar terjadi kelangkaan pasokan teman-teman. Dan kita tahu bahwa sampai hari ini jumlah koin yang beredar itu mungkin tidak sampai 5 miliar. Sebentar kita akan cek. Nah ini teman-teman, kalau kita lihat di P-Blocks Explorer, ini total koin yang telah dimigrasi ini sekitar 2,6 miliar teman-teman. Jadi sebenarnya kalau ada yang mengatakan bahwa 100 miliar koin P itu terlalu banyak sehingga harganya sulit untuk mencapai harga tinggi, saya melihatnya dalam perspektif berbeda teman-teman. Jadi core team ini berusaha dengan segala metode mereka menciptakan kelangkaan yang luar biasa untuk koin P teman-teman. Hingga kita melihat di sini, ini koin P yang beredar, ini kalau tidak salah P Network ini sudah berjalan hampir 4 tahun atau 5 tahun sejak tahun 2009. Ini baru 2,6 teman-teman, baru 2,6 miliar yang beredar di market. Artinya yang di market mainnet tertutup teman-teman. Kita tahu bahwa P Network hari ini masih dalam tahapan mainnet tertutup. Jadi sebenarnya tanpa kita sadari, koin P ini sebenarnya sangat langka sekali teman-teman, karena ini total koin yang baru beredar atau baru termigrasi ini hanya 2,6 miliar. Sementara yang terkunci 1,7 miliar. Jadi kalau menurut saya itu belum sampai 10 miliar teman-teman. Sementara total pasokan ada sekitar 100 miliar. Jadi sebenarnya koin bisa dikatakan bahwa koin P ini sangat langka teman-teman. Dan kalau koin langka, kemudian apalagi sampai terjadi open mainnet di tahun 2024, maka yang terjadi adalah ledakan harga teman-teman. Karena yang berminat banyak, sementara barangnya sedikit. Jadi pada kesimpulannya teman-teman, pada saat kita berbicara tentang model dan mekanisme penambangan token P, ini bukan hanya pondasi dalam P Network, tetapi juga pendorong utama bagi perkembangan ekosistem ini. Dengan evolusi yang terus-menerus dilakukan oleh core team, P Network menunjukkan komitmen untuk memperhatikan kebutuhan jaringan yang berubah dan juga memberikan penghargaan yang adil kepada kontributor-kontributornya, yaitu para pionir. Oke teman-teman, demikian update informasi tentang mekanisme dan model penambangan token P. Semoga ini bisa menambah literasi dan menambah semangat kita untuk tetap klik petir yang ada di handphone kita masing-masing. Kemudian bagi yang ngopi, jangan lupa diseruput kopinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.